Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini akan disampaikan laporan implementasi aksi perubahan yang berjudul Optimalisasi Pengelolaan Pemanfaatan Bagian-bagian Jalan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melalui penyusunan petunjuk teknis, rekomendasi, dan tata cara perhitungan sewa. Latar belakang aksi perubahan ini adalah sebagai berikut. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2017 tentang penggunaan dan pemanfaatan bagian-bagian jalan provinsi mengatur bahwa setiap pemanfaatan bagian-bagian jalan wajib memiliki izin. Salah satu syarat yang wajib dipenuhi oleh pemohon dalam mengajukan permohonan izin yaitu persyaratan teknis yang memuat lokasi, rencana teknis, dan jadwal waktu pelaksanaan. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta bertanggung jawab mengevaluasi rencana teknis yang dimohonkan, kemudian menuangkan hasil evaluasi ke dalam surat rekomendasi teknis yang diterbitkan oleh Kepala Dinas. Secara hierarkis, Bidang Bina Marga bertugas untuk menyiapkan bahan pertimbangan teknis tersebut. Oleh karena itu, untuk memudahkan proses penyusunan materi rekomendasi teknis dan meminimalkan perbedaan persepsi yang sering timbul dalam penyusunan rekomendasi teknis, diperlukan petunjuk teknis rekomendasi pemanfaatan bagian-bagian jalan provinsi agar perumusan rekomendasi teknis menjadi tidak subjektif, namun sesuai standar yang pasti. Tujuan aksi perubahan ini untuk mewujudkan tata kelola pemanfaatan bagian-bagian jalan provinsi di daerah istimewa Yogyakarta yang lebih terstruktur, akuntabel, transparan, dan mudah dipahami oleh penyelenggara jalan maupun oleh pemohon izin, dengan harapan dapat meningkatkan mutu dan kinerja pelayanan penyiapan pertimbangan atau rekomendasi teknis dan pengelolaan pemanfaatan bagian-bagian jalan provinsi. Bagian-bagian jalan sebagaimana diatur dalam pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang jalan terdiri dari ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan. Pemanfaatan bagian-bagian jalan yang bukan peruntukannya meliputi 1. Bangunan dan jaringan utilitas 2. Bangun bangunan 3. Iklan dan media informasi 4. Penanaman pohon 5. Bangunan gedung 6. Pembuatan jalan masuk. Pada tahapan jangka pendek aksi perubahan ini, kegiatan inti yang dilaksanakan yaitu penyusunan petunjuk teknis rekomendasi pemanfaatan bagian-bagian jalan provinsi. Hal-hal pokok yang diatur dalam petunjuk teknis ini mencangkup latar belakang, maksud dan tujuan, sasaran, jenis-jenis rekomendasi teknis, serta beberapa tipikal ruang milik jalan provinsi yang sering ditemui di lapangan nantinya. Tahapan implementasi aksi perubahan penyusunan petunjuk teknis dimulai dengan 1. Berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral dan Kepala Bidang Bina Marga sebagai mentor. 2. Dilanjutkan dengan melaksanakan pembentukan tim aksi perubahan melalui surat keputusan Kepala Dinas Perumahan, Energi, dan Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta. 3. Setelah ditetapkannya surat keputusan tersebut, pemimpin aksi perubahan berkoordinasi dengan tim aksi perubahan untuk menjelaskan mengenai maksud dan tujuan aksi perubahan ini. 4. Selanjutnya, tim aksi perubahan melaksanakan penyusunan petunjuk teknis rekomendasi pemanfaatan bagian-bagian jalan provinsi. 5. Untuk mendapatkan masukan dari penyedia jasa reklame, maka diadakan forum group discussion untuk mendapatkan persamaan persepsi mengenai pengaturan penempatan reklame. 6. Setelah petunjuk teknis selesai disusun dan ditetapkan melalui surat keputusan Kepala Dinas, dilaksanakan kegiatan bimbingan teknis kepada pegawai seksi pemeliharaan jalan dan jembatan untuk meningkatkan pemahaman pegawai seksi pemeliharaan jalan dan jembatan mengenai rincian persyaratan teknis rekomendasi. 7.
Untuk mempublikasikan petunjuk teknis, maka dilaksanakan sosialisasi kepada instansi-instansi pemerintah yang berkaitan dengan pemanfaatan bagian-bagian jalan yang dilaksanakan di ruang rapat bidang Bina Marga. 8. Sedangkan untuk masyarakat luas, disediakan link download di website Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta dan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 9. Testimoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky, saya pegawai Dinas PU Seksi Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan. Di sini saya diminta untuk memberikan pendapat tentang petunjuk teknis rekomendasi pemanfaatan bagian-bagian jalan provinsi. Setelah saya menerima petunjuk teknis dan mengikuti kegiatan bimbingan teknis, saya semakin memahami aturan pemanfaatan bagian-bagian jalan karena petunjuk teknis ini memuat detail dan gambar-gambar, syarat dan prosedur langkah-langkah yang tidak ada dalam peraturan undang-undang di atasnya. Di sini memuat hal-hal yang lebih spesifik dalam pemanfaatan ruang bagian jalan. Petunjuk ini sangat praktis untuk diaplikasikan dan meminimalkan perbedaan ataupun masalah-masalah di kemudian hari yang sering terjadi di lapangan. Mungkin itu sih pendapat saya tentang petunjuk teknis rekomendasi pemanfaatan bagian-bagian jalan provinsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nando selaku perencanaan dari PDAM. Kami didampingi Pak Surahman beserta Mas Andra. Ingin sedikit sharing, kita bantu dengan adanya buku petunjuk teknis dari Bina Marga Provinsi. Jadi kita lebih ada detail gambar dari provinsi, kita lebih memudahkan dalam perencanaan dan kita punya acuan tersendiri, jadi dapat arahan langsung dari Bina Marga Provinsi. Di dalamnya juga sudah cukup komplit, kita dapat melihat gambar detail potongan, dapat kita lihat detail galian, kemudian perkerasan, yang nantinya juga menjadi acuan kita memudahkan dalam perencanaan. Demikian paparan laporan implementasi aksi perubahan ini. Semoga aksi perubahan ini memiliki kemanfaatan bagi pemerintah dan masyarakat di daerah istimewa Yogyakarta. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.